Boleh panggil Rizda nggak? Rizda. Bang Wape. Titip dong. Bang Inu. Bang nitip. Bang Bang Inu. Ya, Bang. Maaf ya bang. sedikit aja. Yuk, langsung aja ya. Ya langsung ya. Oke, langsung aja. Mungkin bisa Nggak apa-apa, nggak apa-apa. dijelaskan kronologisnya. Iya nggak apa-apa. Oh iya. Ya, untuk pertama saya terima kasih awak media udah turun hadir ke sini, meluangkan waktu. Memang kami selama ini ya mungkin ya tidak yang memberitakan keadaan Mbak gitu ya. Memang beliau sudah berjuang menghadapi penyakitnya sejak kurang lebih dari tahun 2021 gitu. Ya kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat gitu ya, tapi memang ya mungkin nasib berkata lain. Tuhan memang sudah waktunya kakak saya untuk berpulang gitu ya. Jadi ya di sini kami ya menghubungkan keadaan beliau. Almarhumah kalau bisa dikatakan apa nih? Oh iya, beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya. Ya memang akhirnya ya seperti itulah akhirnya ya. Sempat menjalani Tapi perawatan benar berapa lama? Ya sudah 3 tahun kurang lebih perawatannya. Kita ambil tindakan medis. Ya terakhir pun saya lihat memang kondisi sudah menurun. Ya sebenarnya udah ya sedikit bersiap-siap ya, tapi ya memang benar lah seperti perkiraan gitu, karena emang kondisinya sudah menurun banget. Benarkah bang karena sudah stadium 4 untuk kanker payudara? Jadi gini, ada komplikasi di jantungnya, ada komplikasi di jantung dan paru-parunya, jadi sampai di situ aja sih. Tapi kan kalau dia lihat dari medsos itu dia masih ketawa-ketawa. Apakah memang benar dia tidak memperlihatkan untuk sakitnya? Iya, memang seperti itulah. Ya, kami seperti itu kurang lebih. Jadi Emang kakak tuh ceria orangnya, Iya. jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Tapi sebelumnya ada gejala atau dia mengungkapkan ada perubahan, sempat ada keluhan nggak? ya tentu selama 3 tahun ini dia sudah sakit, dan tapi memang terakhir itu dia banyak sesak napas karena memang ada komplikasi di paru-paru gitu. Tapi seperti apa sih mungkin perjuangan dari Kak Puput sendiri untuk sembuh dari kanker payudara? Iya, sudah melakukan pengobatan ya, ya terapi kanker lah pada umumnya ya. Kurang lebih 4 hari yang lalu. Ya. Udah drop, tapi ya kita pikir masih bisa pulih gitu, tapi ternyata terakhir akhirnya harus masuk ICU. Pas di ICU ya sudah tidak sadarkan diri. Ya hari inilah baru meninggalnya. Oh sudah melakukan operasi ya, tapi tidak di luar negeri. Iya. Sudah melakukan usaha medis sudah kami lakukan. Sudah banyak, tapi ya ternyata kan memang takdirnya gitu. Sebelumnya ada sebelumnya komunikasi ada- nggak sih? Sebelum dia menutup usia gitu ada komunikasi? Oh iya tentu, kalau saya salah satu adiknya yang ya termasuk sering komunikasi. Ya memang saya udah lihat gitu dari kondisi badannya, ya dia mungkin nggak banyak cerita, tapi saya lihat udah mengkhawatirkan gitu, makanya pas terakhir ke dokter juga ke rumah sakit ya kita putuskan ambil tindakan. Sempat ada pesan nggak sih dari almarhumah? Ya pesan dari almarhumah semua bagi keluarga ya kompak, ya jangan ya harus saling kompak, saling dukung satu sama lain gitu. Kakak itu Tapi kan perekat gitu, kakak itu perekat keluarga gitu, jadi semuanya itu dirangkul gitu sama kakak. Jadi ya pasti pesannya kakak pengen semuanya baik-baik aja dan terus melanjutkan kebaikan-kebaikan kakak gitu. Sempat ada rencana atau nazar nggak dia saat ingin sembuh nanti gue akan ingin seperti apa? Ya diantaranya ini ya beliau salah satunya mungkin bukan nazar ya mas jatuhnya ya mas Pak. Memang sudah ada rencana, kan memang adik-adik binaan, di samping memang adik kandung gitu, adik-adiknya beliau juga ikut juga di dunia
tarik suara kayak Mentari, kayak satu lagi ada Rizda itu mau bikin album bareng gitu. Tapi memang sudah dikerjakan tapi belum rampung 100% gitu ya. Tapi sudah keburu qadarullah. Jadi memang ada keinginan Ada keinginan untuk tampil bersama adik-adik. Ya memang waktu itu saya janji akan membuatkan karya lah sama kakak gitu, album saya yang nulis gitu, dan saya dan teman saya yang produce gitu untuk kakak. Akhirnya rilis lagu lagi, tapi ya itu harapannya sih, cuman ya memang takdirnya. Almarhum sosok seperti apa sih di mata adik? Ya, beliau orang satu pemersatu keluarga, orang yang sangat penyayang, sangat sabar, ya penuh perhatian. Ya tentulah sebagai kakak mungkin ya yang terbaik lah ya gitu. Tapi mungkin atau kenangan yang nggak bisa di Ya, Sulit kenangan yang paling diingat dari almarhum. ya tentu ya kalau ya manggung bareng sama kakak saya, mungkin Mentari sempat ngalamin nggak manggung bareng? Kalau saya sih masih ngalamin gitu sebelum beliau ya keburu sakit ya gitu. Ya di luar itu juga Mbak Puput kan turut aktif di politik, saya juga banyak turut bantu beliau terakhir itu di politik juga. Tapi kalau karya yang diingat atau ada yang paling ngebekas dari karya almarhum Mbak Puput apa sih? Oh iya, itu dia masalahnya, belum launching. Saya ada lagu buatan dia yang sama saya, itu saya suka banget, itu belum sempat launching gitu. Ya kalau karya mungkin Karyanya ya tentu ya menceritakan, ya emang sih kayaknya dia bikin lirik itu mengisahkan kisahnya dia ya, karena dia yang bikin liriknya ya. Saya lihat ada liriknya yang sesuai kondisi hati dia sih saya lihat. Kalau saya mungkin lebih banyak ke instrumen musiknya kali ya, tapi kalau yang lirik apa dia sih, iya. sama ada wasiat lain kan mungkin yang disampaikan Iya. dari Almarhum dari meninggal wasiat lain. saudara atau ya kita kan Iya. ada adiknya, jadi kakak itu punya 3 adik, satu sama Dinda, saya, Mentari, dan satu lagi yang laki-laki ya kami adik-adiknya yang meninggalkan dan juga fokus keluarga. Meninggal di usia berapa? 50. 50. Ulang tahunnya terakhir tanggal 31 Agustus kemarin. Dimakamin di mana Bang besok rencananya? Rencana di Taman Makam Sanjaya Jam berapa? jam 9. Jam 9. Jadi mungkin berangkat dari sini jam 9 kurang atau memang jam 9. Ya. Di daerah mana Sanjay? Makam Sanjaya sebelah sana, Mas. Dekat sini. Kebayoran Baru juga. Masih di sini, iya. Hanya jarak mungkin 500 sampai 700 meter dari sini. Terima kasih. sebelumnya ada firasat nggak sih maksudnya Tentu sudah, karena terakhir dia sudah tidak mau makan, tidak mau minum gitu. Jadi ya kita bawa aja ke rumah sakit gitu. Karena biar dapat infus gitu kan. tapi sempat ada penolakan nggak sih almarhum nggak mau dirawat? Enggak sih. Enggak ada sih, dia ikut aja. Ya kakak tuh paling nggak ngerepotin, dia sampai Iya. nggak mau ngerepotin, bener-bener Semua sangat berlangsung berat. cepat juga Iya. tuh, enggak lama gitu. Iya. Tapi Kak sempat ada wasiat lain kan yang ingin disampaikan selain tadi yang tentang wasiat? Ya Wasiat nggak Nggak ada ya. sih. Cuma ya pesannya itu aja. Tidak Dia ada. pesan tersiratnya ya dia pengen adik-adiknya kompak, tetap bersilaturahmi, saling support semuanya, dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan kakak. Kakak itu kan banyak melakukan kebaikan gitu. Dia sama saudara, sama keluarga, sama teman, sama binatang gitu kan, semuanya gitu. Jadi semoga sih itu yang dilanjutkan oleh kita, kebaikan-kebaikan dari kakak gitu. Paling paling disuka dari kakak apa sih kalau boleh tahu? Ya itu kakak itu benar-benar ini sih, dia pahlawan untuk keluarga ya bisa dibilang, karena dia tuh benar-benar mikirin keluarga, benar-benar selalu support keluarga, yang tadi dibilang perekat keluarga gitu. Jadi semua adik-adiknya, bahkan adik-adik angkatnya gitu ya, bukan yang adik kandungnya juga disupport sama dia gitu. Dan dari dia tuh kita ingat kebaikan-kebaikannya dia itu, hatinya yang tulus dan besar dan sangat punya banyak kebaikan buat dunia. Berarti memang almarhumah sangat begitu dekat dengan regenerasinya. Generasi gimana? Iya, regenerasi dari bawah-bawah adik-adiknya selalu dirangkul. Oh iya, tentu ya.
ada nggak kenangan-kenangan dari Mbak Puput yang bekas ketika bersangkut paut dengan keluarga gitu, misalnya nggak bisa dilupain dengan keluarga? Ya kalau buat saya sih ketika banyak lah gitu, tapi mungkin momen yang paling saya tidak bisa lupa ya ketika saya lulus kuliah. Dia itu sangat bangga sekali gitu sama saya karena memang dia pengen banget saya kuliah, terus kuliah yang memang jurusannya juga yang salah satu yang dia harapkan juga. Jadi ketika saya lulus itu dia sangat bangga, dia juga datang ke wisuda saya. Itu momen yang saya terus lihat sih videonya, momen-momen yang kayaknya dia saya bangga sekali akhirnya membuat dia bahagia gitu dengan saya akhirnya bisa lulus kuliah gitu. Doanya boleh. Doa untuk kakak saya ya saya sih ya sebagai orang muslim ya saya mendoakan ya Allah maghfirlah warhamna. Jadi ya untuk kakak saya semoga tenang di alam sana, kakak saya tidak melanjutkan perjalanan ke dunia yang baru. Semoga kelak kita akan bertemu lagi. Amin ya Allah. Jadi